Rapat paripurna ke-25 DPR RI. Angka kemiskinan Republik Indonesia terendah dalam 2 dekade. Komisi 3 DPR akan panggil PPATK. Malaysia fasilitasi gencatan senjata Kamboja, Thailand. Halo pemirsa, Senayan Scope hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Senayan Scope selengkapnya. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-25 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 24 Juli 2025. Pembahasan sidang paripurna kali ini meliputi penyampaian laporan RAPBN pendahuluan tahun anggaran 2026 dan mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-24 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Jujun Ahmad Samsurizal dengan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Dasko dan Saan Mustafa. Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi DPR terkait RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024. Adapun anggota yang hadir sebanyak 210 anggota parlemen yang terdiri dari seluruh fraksi-fraksi. Perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-24 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa pada 15 Juli 2025. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi rapat pengganti BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025, acara rapat paripurna hari ini yaitu tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah acara rapat dapat disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Juliandri Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi perihal konflik yang terjadi antara negara Kamboja dan Thailand. Dasko meminta Kementerian Luar Negeri untuk dapat melakukan komunikasi dengan warga negara Indonesia yang berada di kedua negara tersebut. Usai konflik di beberapa negara, kini kembali terjadi, khususnya situasi yang memanas di negara Kamboja dengan negara Thailand. Konflik itu dipicu akibat perebutan wilayah sengketa yang dikenal sebagai segitiga Zamrud. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk dapat melakukan komunikasi dengan warga negara Indonesia yang berada di kedua negara tersebut. Dasko menghimbau agar warga negara Indonesia untuk dapat tenang meski situasi kedua negara saat ini tengah memanas. Dirinya berharap pemerintah Indonesia dapat menjembatani dalam penyelesaian konflik kedua negara. Ya, yang pertama kita mengimbau kepada warga negara kita di Kamboja dan Thailand yang cukup banyak untuk tetap tenang, dan kita minta Kementerian Luar Negeri untuk kemudian melakukan komunikasi untuk menenangkan warga negara kita. Nah, untuk urusan Kamboja dan Thailand, saya pikir hubungan Indonesia terhadap dua negara itu cukup baik. Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik. Dari Jakarta, Fahrizal Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Dasko menyebut tenaga supervisi di lapangan ini untuk mengecek kualitas makanan dengan teliti. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sudah mempunyai sistem baru dalam supervisi yang dimilikinya. Dasko menyebut tim supervisi ini berfungsi untuk mengecek kualitas makanan dengan secara teliti.
Supervisi oleh Badan Gizi Nasional diperlukan guna mencegah kesalahan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya ritme supervisi yang baru, kejadian keracunan agar tidak terulang kembali. Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi. Mereka ada rekrut tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi, maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur. Nah, sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menyambut baik terkait angka kemiskinan nasional yang menurun berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan hal tersebut telah sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang dibandingkan dengan tahun September 2024. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa penurunan tersebut telah sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, asta-cita Presiden Prabowo ialah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dasko menyebut upaya penurunan angka kemiskinan akan terus dilakukan oleh pemerintah. Bahkan DPR juga terus mendukung upaya pemerintah dengan mengkaji secara komprehensif masukan dari Badan Pusat Statistik. Ya, nanti kita tadi juga saya sepintas sudah baca, nanti kita akan coba minta kepada BPS untuk lebih menjelaskan kepada kami dan komisi terkait agar kita bisa lebih memahami substansi dari yang disampaikan kepada media hari ini. Ya kan memang tujuan dari pemerintahan yang belum lama ini adalah antara lain dalam asta-cita adalah menurunkan tingkat kemiskinan, dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan pada saat sekarang, dan tentunya DPR mendukung itu, dan kita akan kaji secara komprehensif masukan dari BPS tadi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil menurunkan angka kemiskinan berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu menyebut penurunan itu tak terlepas dari beberapa faktor penting, yakni pendidikan dan kebudayaan. Kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Badan Pusat Statistik kembali merilis angka kemiskinan terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan, Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan menganggap penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari dua faktor tersebut. Meningkatnya kesadaran pendidikan dan kebudayaan di tengah masyarakat dengan memelihara dan menonjolkan dua aspek itu dapat membantu mengurangi menurunnya angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan yang baru-baru ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Kami di Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, tentu penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari dua sektor tersebut. Meningkatnya pendidikan di masyarakat, dan tentu dengan budaya yang hari ini ditonjolkan, dipelihara, kemudian menjadi fokus pemerintah, juga membantu menurunkan sektor kemiskinan di negara kita. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan menanggapi perihal pemblokiran rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hinca menyebut pihaknya akan memanggil PPATK untuk menanyakan perihal pemblokiran rekening tersebut pada pembukaan masa sidang paripurna mendatang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK berencana akan memblokir rekening dorman atau rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan. Hal ini dilakukan karena maraknya penyalahgunaan termasuk penjualan rekening dan tindak pidana pencucian uang. Namun PPATK memastikan pemblokiran yang dilakukan tidak akan menghilangkan saldo dalam rekening.
Merespon hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR, Hinca Panjaitan, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil PPATK untuk menanyakan alasan pemblokiran pada masa pembukaan sidang paripurna mendatang. Apa yang disampaikan PPATK mungkin maksudnya baik ya, tapi karena saya belum mendapatkan informasi yang utuh, ini pasti isu yang sangat sensitif dan menarik publik, pasti akan reaksi gitu. Saya akan setelah reses ini masuk, pasti ada raker dengan PPATK. Kita akan menanyakan kebijakan ini, apa goalnya, mengapa, latar belakangnya apa, sehingga publik mendapatkan informasi yang cukup. Pasti dasarnya, kalau kita berpikiran positif, mungkin ya daripada mati begitu saja, supaya dihidupkan, saya kira baik juga. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa panitia kerja pendidikan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T dipastikan akan merata hingga ke pelosok negeri. DPR RI akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Panitia Kerja Pendidikan kini berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya konkret dengan menghadirkan keadilan sosial bagi anak-anak bangsa yang masih terpinggirkan dari pusat pembangunan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irfani menyatakan, melalui panja pendidikan tersebut, dipastikan bahwa pendidikan akan merata hingga ke pelosok negeri. Lalu menyebut pihaknya akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Hari ini Panja 3T sedang bekerja di Komisi 10. Kita tahu bahwa daerah 3T hari ini sangat minim sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karenanya, kami ingin memastikan melalui Panja 3T ini seluruh pelosok negeri sarana dan prasarana pendidikan harus merata. Oleh sebab itu, bantuan seperti revitalisasi sekolah, program Indonesia Pintar, kemudian KIP kuliah akan terus kami perjuangkan menjadi program unggulan dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan bagi seluruh siswa-siswi kita, bagi seluruh generasi bangsa dimanapun mereka berada, tidak memandang daerahnya maju, daerahnya tergolong di dalam 3T. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini digelar dalam rangka konsultasi kelembagaan menjelang sidang tahunan MPR yang akan dilaksanakan pertengahan Agustus mendatang. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan menjelang penyelenggaraan sidang tahunan MPR dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR yang tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025. Kedatangan kami adalah pertama untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam rapat tahunan MPR menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat tahunan MPR diselenggarakan tanggal 16 Agustus 2025. Akan tetapi karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu dan 17 Agustus jatuh pada hari Minggu, maka menurut ketentuan yakni tata tertib MPR, sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 16 Agustus digeser menjadi tanggal 15 atau hari Sabtu. Tanggal 15 dan hari Jumat. Karena itu Presiden setuju untuk diselenggarakan sidang tahunan MPR pada hari Jumat. Bahkan Presiden menyatakan bahwa sidang MPR
mungkin bisa dilaksanakan 1 hari sebelumnya, yakni pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Di samping itu, MPR turut mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar pada 18 Agustus 2025 mendatang. Presiden bersama para pimpinan MPR juga membahas perkembangan rancangan pokok-pokok haluan negara yang telah disusun oleh tim ahli. Berkenaan dengan hal tersebut, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan agar konsep tersebut dikaji ulang secara komprehensif. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR turut menyampaikan apresiasi atas berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, mulai dari kunjungan ke Arab Saudi, Brazil untuk KTT BRIC, hingga Prancis dalam rangka peringatan Hari Bastille. Tidak hanya itu, apresiasi juga disampaikan atas langkah konkret Presiden dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menutup keterangannya, Ketua MPR menyatakan dukungan lembaganya terhadap konsistensi Presiden Prabowo dalam menyuarakan perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, merespon tenggelamnya kapal KMP Tanu Pratama Jaya di Selat Bali beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Dirinya menegaskan meskipun faktor cuaca tidak dapat terhindar, namun mitigasi tata kelola transportasi perlu ditingkatkan agar musibah serupa tak kembali terjadi. Tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali beberapa waktu lalu memakan belasan korban. Merespon peristiwa tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka yang mendalam saat berpidato di rapat paripurna DPR RI ke-25. Dirinya mengatakan atas nama segenap pimpinan dan anggota DPR RI menyampaikan rasa simpati dan duka cita mendalam untuk keluarga korban yang terkena musibah. Meskipun faktor cuaca yang tidak dapat terhindar, dirinya menegaskan untuk memitigasi resiko kejadian serupa harus ditingkatkan. Peristiwa tersebut ia jadikan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan terhadap tata kelola transportasi nasional. Pada kesempatan pertama, izinkanlah atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, serta korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Musibah di Selat Bali hendaknya menjadikan kita mawas diri dan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap tata kelola transportasi nasional. Faktor cuaca memang tidak dapat dihindari, namun mitigasi dan antisipasi resiko tetap penting dan selalu harus ditingkatkan. Dari Jakarta, Suliandri Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP mengaku prihatin atas konflik yang terjadi antara negara Thailand dan Kamboja. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Senayan School. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Senayan School. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP Mardani Alisera mengaku prihatin atas konflik yang terjadi antara negara Thailand dan Kamboja. Mardani menyebut selain Malaysia dan Amerika Serikat, negara Indonesia juga mempunyai peran penting dalam turut serta menyelesaikan antara konflik dua negara ASEAN.
Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Mardhani Alisera mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai peran strategis dalam ikut serta menyerukan gencatan senjata. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang paling dihargai oleh negara-negara yang berada di dalam ASEAN. Mardhani menyebut Indonesia juga akan mengangkat masalah konflik di ASEAN agar tidak terulang kembali dalam forum Association of Southeast Asian Nation Interparliamentary Assembly atau AIPA yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Dirinya juga berharap konflik kedua negara dapat segera membaik tanpa menguntungkan salah satu negara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita bersedih dengan kejadian Thailand dan Kamboja. Tapi kita juga bersyukur negara ASEAN menunjukkan persatuannya, dipimpin Malaysia sebagai keketuaan ASEAN sekarang. Indonesia full mendukung penyelesaian dengan diplomasi dan perdamaian. Gencatan senjata tanpa syarat alhamdulillah sudah diberlakukan. Tugas besar kita sekarang Indonesia harus membantu mengusulkan mekanisme yang menjamin gencatan senjata ini permanen dan penyelesaian masalah yang menjadi akar bisa sama-sama duduk di meja. Dan Indonesia punya kekuatan yang luar biasa karena di antara negara yang sangat dihargai oleh sesama negara ASEAN. Ini tentu menjadi presiden yang perlu kita perhatikan. Apakah bentuknya forum, apakah informal meeting, apakah bentuknya adalah task force, akan sangat baik kita bicarakan pada AIPA General Assembly di bulan September nanti di Kuala Lumpur. Dan Indonesia akan mengangkat masalah ini dan insya Allah akan mengusulkan salah satu mekanisme terbaik agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini menjadi masukan besar agar ASEAN dapat kian dewasa dan kami memiliki mekanisme penyelesaian masalah di antara negara ASEAN dengan pendekatan yang lebih win-win solution dengan sangat menghargai diplomasi dan perdamaian, dan ini tentu bisa jadi catatan yang agak kelam buat kita. Karena itu pastikan tidak terjadi kembali konflik mengakibatkan korban di antara sesama negara anggota ASEAN. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan komunikasi kepada 15 WNI yang berada di perbatasan konflik Thailand dan Kamboja. Dasko berharap keadaan di perbatasan dapat segera membaik, terlebih negara Kamboja sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan Thailand. Konflik yang terjadi antara Thailand dengan Kamboja menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan keamanan para WNI yang berada di perbatasan. Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di wilayah tersebut melalui Kementerian Luar Negeri. Dasko mengatakan pemerintah kini masih melihat perkembangan konflik kedua negara tersebut sebelum nantinya dilakukan evakuasi WNI. Pasalnya negara Kamboja bersepakat untuk gencatan senjata dengan Thailand usai Amerika Serikat dan Malaysia menyerukan perdamaian. Ya, kami sudah minta kepada Kementerian Luar Negeri sebagai AMRIT berkomunikasi kepada warga negara kita di sana. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada dari Kementerian Luar Negeri yang melakukan komunikasi. Kita lihat perkembangannya. Kalau keadaannya membaik dan kita juga tahu bahwa ada keinginan dari pihak Kamboja untuk gencatan senjata, kita harapkan bahwa keadaan di sana lebih baik sehingga tindakan-tindakan lebih lanjut mungkin tidak perlu dilakukan. Dari Jakarta, Fahrizal, Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menyambut baik tindakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memfasilitasi pertemuan pimpinan Thailand dan Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata. Menurutnya, persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat sehingga diharapkan tidak ada lagi terjadi konflik antar negara. Konflik bersenjata di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kini telah memburuk hingga menewaskan beberapa orang. Konflik tersebut membuat beberapa negara ikut serta dalam menyerukan perdamaian, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu saja, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga memfasilitasi pertemuan kedua negara untuk membahas perundingan gencatan senjata. Hal ini disambut baik langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko. Parlemen Indonesia menyerukan agar negara kawasan ASEAN tidak lagi terjadi konflik.
Dasko menilai persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat dan memiliki hubungan baik antar negara. Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Nah, sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon menyambut baik hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pembangkit ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah pada Senin lalu. Peresmian tersebut Presiden Prabowo didampingi langsung oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Hal ini disambut baik seluruh kalangan masyarakat, sekaligus anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon. Dirinya mengatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi pembangkit ekonomi di Indonesia. Ia pun mengimbau kepada pebisnis lokal untuk tidak khawatir dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Justru kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi pembangkit ekonomi. Dan bahkan kalau kita sejak Indonesia merdeka dengan konstitusi yang mengamanatkan terkait dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berbasiskan rakyat, ya semestinya kita dukung bersama. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi sarana untuk bisa mengurangi tingkat kesenjangan. Bahkan ini akan menjadi justru pembangkit ekonomi gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah mengalokasikan, pemerintah memberikan direktif untuk koperasi ini mengelola anggaran yang itu diperuntukkan untuk berbagai sektor. Di situ ada misalkan penugasan-penugasan pemerintah yang sekarang dalam bentuk subsidi, itu penyaluran pupuk, penyaluran benih, penyaluran gas melon 3 kilo, kemudian untuk urusan pangan, memutus mata rantai yang panjang terhadap berbagai komoditas lokal. Ini tentu sesuatu hal yang positif dan pada akhirnya akan terbentuk ekosistem. Saya katakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini jangan menjadi ketakutan, justru ini harus disambut secara kolaboratif menjadi prospek usaha masa depan. Bisa dijadikan kerjasama. Koperasi itu tidak tertutup. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Samsurizal merespon baik peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan perdana di Klaten, Jawa Tengah. Cucun berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekitar 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di Klaten, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan, koperasi desa merah putih menjadi harapan besar bagi seluruh pihak agar betul-betul bermanfaat, terutama dalam membangun Indonesia melalui desa-desa. Ia pun berharap peluncuran Kopdes Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kalau emang mau membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering. Ya, seperti Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya, kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah, ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan bahwa draft rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP dapat diakses secara bebas oleh masyarakat melalui situs resmi DPR. Dirinya menegaskan tidak ada lagi cerita draft Undang-Undang KUHAP yang baru ini hilang atau disembunyikan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan bahwa draft rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP dapat diakses melalui situs resmi DPR. Dirinya menegaskan dokumen draft RUU KUHAP tersebut sudah dapat diakses masyarakat sejak lama. Habibur Rahman mengatakan bahwa pembahasan draft RUU KUHAP dilakukan secara transparan tanpa ada yang disembunyikan. Hal itu terlihat pembahasan RUU KUHAP melibatkan partisipasi publik dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat. Teman-teman, pada prinsipnya kami selalu mengunggah semua dokumen RUU KUHAP secepatnya setelah atau sesegera mungkin setelah kami mendapatkan dokumen tersebut. Ya, kami perlu sampaikan ya daftar dokumen yang sudah kami upload atau kami unggah ya. Pada tanggal 18 Februari ya, setelah paripurna bahwa kita akan membahas RUU KUHAP 18 Februari ya, kami mengunggah dokumen RUU ya. Jadi dokumen RUU ini sudah sejak 18 Februari ada di website 18 Februari sudah ada di websitenya DPR. Lalu beberapa minggu kemudian, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, di sini ada RDPU di mana disepakati pasal penghinaan presiden bisa di restoratif justice. Kami kembali mengunggah dokumen tersebut dan dokumen tersebut selalu ada dan selalu bisa diunggah diunduh dari website DPR. Tanggal 9 Juli ya, kami mengunggah dokumen DIM dari pemerintah. Kami dapatnya tanggal 8 Juli, diserahkan di sini, teman-teman hadir semua. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai mitra baru dari Komisi 11 DPR RI dan Danantara Indonesia melakukan konsinyering bersama di Jakarta. Dalam diskusi tersebut, CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan bahwa target imbal hasil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ialah 7,5%. Komisi 11 DPR RI bersama Danantara melakukan konsinyering Danantara Indonesia di Jakarta pada Senin 21 Juli 2025. Melalui akun Instagram resmi CEO Danantara @rosanruslani, diskusi ini dilakukan secara terbuka dan konstruktif mengenai mandat Danantara sebagai State Capital Aggregator yang mengonsolidasikan, mengelola, dan menyalurkan investasi secara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui pengelolaan dividen dan aset BUMN oleh holding operasional dan holding investasi, Danantara membangun jembatan menuju teknologi global, mitra strategis internasional, kemakmuran lintas generasi, dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Kemampuan kita menjadi nomor 6 terbesar di dunia. Sudah Norway, UAE, China, dan yang lain. Ini adalah dana yang kami harus kelola, harus prestasikan, dan harus jaga secara baik, secara benar, dan juga mengikuti semua asas dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kepada Presiden boleh dibilang tiap minggu saya dipanggil, dan bukan hanya sekali 2 kali, setiap minggu untuk melaporkan perkembangan dari Danantara ini. Bapak Presiden bilang return minimum 7,5%. Tetapi tentunya kita ingin return di atas cost of capital kita. Kami mengharapkan bisa di atas 7,5%, dan kami berprestasi tentunya di berbagai bidang, baik itu di bidang kesehatan, industri, renewable energy, hilirisasi, dan juga ke dalam investasi-investasi lainnya yang menurut kami menghasilkan return yang baik dan juga mempunyai dampak ekonomi yang luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, Danantara resmi ditetapkan sebagai mitra baru Komisi 11 DPR RI pada 1 Juli 2025 lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 soroti pentingnya asuransi kapal. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Senayan Sko. Sampurasun, Jawa Barat.
Saat ini, siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Senayan Scope. Pemirsa, insiden tenggelamnya kapal-kapal di Indonesia menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI. Anggota Komisi 5 DPR RI Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya asuransi kapal atau skema Protection and Indemnity yang masih minim di Indonesia. Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Anggota Komisi 5 Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya perlindungan asuransi kapal atau skema Protection and Indemnity (PNI) yang dinilai masih minim di Indonesia. Menurutnya, keberadaan PNI sangat krusial terutama dalam situasi darurat seperti pengangkatan bangkai kapal yang memerlukan biaya besar. Sriyanto menegaskan jika skema asuransi kapal ini ditertibkan secara sistematis, tidak hanya meningkatkan keselamatan pelayaran, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Saya dapat informasi dari Basarnas, bisa enggak ya bangkai kapal diangkat? Ternyata tergantung diasuransikan atau tidak karena butuh biaya besar. Nah, ini juga menjadi pelajaran kita bersama. Lama ini ternyata juga begitu, bahkan mungkin ribuan kapal di Indonesia yang PNI-nya ya ada semacam asuransi yang nangani itu, ini sangat masih minim sekali. Ini juga menjadi masukan yang berarti karena kami dulu pernah berdiskusi juga dengan penyelenggara PNI itu, ternyata memang masih minim. Dan itu kalau ditertibkan ke depan juga menjadi pendapatan negara bukan pajak PNBP. Ini kan juga istilah sekali dayung 20 terlampaui sehingga keselamatan ya kemudian ketenangan termasuk pemilik kapal, pengusaha kapal jika kenyamanan terjadi. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi menekankan pentingnya pembinaan yang menyeluruh dan juga manusiawi bagi warga binaan pemasyarakatan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mendengar langsung tantangan yang dihadapi jajaran pemasyarakatan sekaligus melihat proses pembinaan yang tengah dijalankan. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi melakukan kunjungan kerja ke lembaga pemasyarakatan untuk berdialog langsung dengan petugas dan warga binaan. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Ali Mazi menekankan pentingnya proses pembinaan yang tidak hanya fokus pada kedisiplinan dan aturan, tetapi juga pendekatan yang lebih manusiawi. Terutama bagi warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa hukuman, perlu ada pembekalan keterampilan, pelatihan sosial, dan pendampingan agar siap kembali ke tengah masyarakat. Komisi 13 juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan, khususnya yang aktif mendorong kreativitas dan kegiatan positif bagi warga binaan. Namun Ali Mazi menilai dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, yakni pembinaan dengan sentuhan psikososial dan pembentukan karakter jangka panjang. Pikiran kami dari Komisi 13 itu untuk melihat secara pasti dan makanya kita datang wawancara mereka kan, tanya jawab, wawancara, tukar pikiran, kira-kira tugas-tugas mereka itu apa saja, sehingga orang yang sudah 2/3 hukumannya sampai di luar bermasyarakat nanti mereka sudah tidak kaku lagi ya kan, mereka harus beradaptasi. Jadi mereka ibaratnya belajar dulu, belajar bersosialisasi, berintegrasi ya, dengan
masyarakat setempat itu. Kunjungan ini diharapkan tak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga memberi masukan konkret bagi penyempurnaan kebijakan pembinaan pemasyarakatan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan sarana dan prasarana Basarnas serta kondisi infrastruktur di Pelabuhan Ketapang menyusul insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali awal Juli lalu. Ketua Tim Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Basarnas khususnya di wilayah dengan lalu lintas penyeberangan yang padat seperti Selat Bali. Rangkaian kegiatan kunjungan yang berlangsung pada 22 Juli 2025 diawali dengan peninjauan pos SAR Banyuwangi yang terletak di sisi dermaga LJM. Tim Komisi 5 DPR RI beserta rombongan melihat langsung peralatan pendukung dan gudang logistik milik Basarnas Pos SAR Banyuwangi yang digunakan selama operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Basarnas khususnya di wilayah dengan lalu lintas penyeberangan yang padat seperti Selat Bali. Merespon hal tersebut, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas R. Eko Suyatno menyatakan bahwa status Pos SAR Banyuwangi akan ditingkatkan menjadi kantor SAR kelas B. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono juga menyampaikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap peningkatan status Pos SAR Banyuwangi. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan ASDP Ketapang untuk meninjau infrastruktur pelabuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, merespon tenggelamnya kapal KMP Tanu Pratama Jaya di Selat Bali beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Dirinya menegaskan meskipun faktor cuaca tidak dapat terhindar, namun mitigasi tata kelola transportasi perlu ditingkatkan agar musibah serupa tak kembali terjadi. Tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali beberapa waktu lalu memakan belasan korban. Merespon peristiwa tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka yang mendalam saat berpidato di rapat paripurna DPR RI ke-25. Dirinya mengatakan atas nama segenap pimpinan dan anggota DPR RI menyampaikan rasa simpati dan duka cita mendalam untuk keluarga korban yang terkena musibah. Meskipun faktor cuaca yang tidak dapat terhindar, dirinya menegaskan untuk memitigasi resiko kejadian serupa harus ditingkatkan. Peristiwa tersebut ia jadikan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan terhadap tata kelola transportasi nasional. Pada kesempatan pertama, izinkanlah atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, serta korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Musibah di Selat Bali hendaknya menjadikan kita mawas diri dan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap tata kelola transportasi nasional. Faktor cuaca memang tidak dapat dihindari, namun mitigasi dan antisipasi risiko tetap penting dan selalu harus ditingkatkan. Dari Jakarta, Suliandri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Said mengatakan negosiasi tersebut diharapkan dapat dilakukan terus antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan Amerika Serikat terkait tarif impor sebesar 19% menuai respon positif. Hal itu terlihat dari Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Said Abdullah, yang mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo. Said mengatakan angka penurunan tersebut patut disyukuri, namun negosiasi tetap diperlukan untuk menekan tarif impor. Said juga mendorong pemerintah untuk dapat melakukan mitigasi di sektor ekonomi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Amerika Serikat. Yang kita harapkan sebenarnya adalah bahwa saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi, kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung, yes. Ya, kalau negosiasi ulang kita harapkan terus-menerus kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita
walaupun menjadi basa-basi, kita akan terus dalam pemerintah agar pemerintah memperluas pangsa ekspor negara-negara non-tradisional, kan begitu bahasa sehari-hari kita yang kita sampaikan kepada pemerintah. Ancaman secara tidak langsung tidak, karena kita bangga dan pemerintah sudah sepakat untuk membuat mitigasi. Karena mitigasinya kan harus disiapkan. Apapun yang terjadi dengan tarif sepihak, kan kita harus punya mitigasi. Desain kebijakannya seperti ke depan, kita sudah minta pemerintah untuk segera membuat itu. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mendorong semua proyek yang dikerjakan badan usaha milik negara harus melibatkan UMKM dan juga pekerja lokal. Ia menyoroti pentingnya dampak nyata manfaat bagi masyarakat sekitar dalam pemerataan pertumbuhan dan juga ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Adi Satria dalam mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR ke sejumlah BUMN karya dan juga jasa marga di Surabaya, Jawa Timur. Adi Satria Suryo Sulisto yang juga politisi fraksi PDI Perjuangan ini menekankan agar pekerja lokal bisa terserap. Perlu diadakan pelatihan tenaga kerja lokal sebelum proyek dimulai, supaya kemampuan pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Untuk itu, waktu perencanaan dan pelaksanaan proyek sudah disesuaikan untuk menyiapkan pekerja-pekerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, isu efisiensi dan tata kelola keuangan juga menjadi sorotan. Legislator Dapil Jateng 8 ini menegaskan agar pelaksanaan proyek dilakukan seefisien mungkin guna menghindari pemborosan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen Komisi 6 DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan proyek strategis BUMN agar memberikan kontribusi nyata tidak hanya terhadap pembangunan nasional, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah. Proyek Tol Probolinggo Banyuwangi disebut telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan di ruas terakhir menuju Banyuwangi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini digelar dalam rangka konsultasi kelembagaan menjelang sidang tahunan MPR yang akan dilaksanakan pertengahan Agustus mendatang. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan menjelang penyelenggaraan sidang tahunan MPR dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR yang tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025. Kedatangan kami adalah pertama untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam rapat tahunan MPR menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat tahunan MPR diselenggarakan tanggal 16 Agustus 2025. Akan tetapi karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu dan 17 Agustus jatuh pada hari Minggu, maka menurut ketentuan yakni tata tertib MPR, sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 16 Agustus digeser menjadi tanggal 15 atau hari Sabtu. Tanggal 15 dan hari Jumat. Karena itu Presiden setuju untuk diselenggarakan sidang tahunan MPR pada hari Jumat. Bahkan Presiden menyatakan bahwa sidang MPR mungkin bisa dilaksanakan satu hari sebelumnya, yakni pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Di samping itu, MPR turut mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar pada 18 Agustus 2025 mendatang. Presiden bersama para pimpinan MPR juga membahas perkembangan rancangan pokok-pokok haluan negara yang telah disusun oleh tim ahli. Berkenaan dengan hal tersebut, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan agar konsep tersebut dikaji ulang secara komprehensif.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR turut menyampaikan apresiasi atas berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, mulai dari kunjungan ke Arab Saudi, Brazil untuk KTT BRIC, hingga Prancis dalam rangka peringatan Hari Bastille. Tidak hanya itu, apresiasi juga disampaikan atas langkah konkret Presiden dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menutup keterangannya, Ketua MPR menyatakan dukungan lembaganya terhadap konsistensi Presiden Prabowo dalam menyuarakan perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati melakukan kunjungan kerja reses ke Kampung Batik Lawean Solo, Surakarta. Komisi 7 DPR RI menyebut ekonomi kreatif lokal tidak kalah dengan mancanegara, bahkan hasil karya seniman sektor kreatif berani bersaing dengan asing. Rombongan Komisi 7 DPR RI mengunjungi Kampung Batik Lawean, Surakarta, Jawa Tengah dan menyoroti soal pelestarian budaya yang ada di daerah tersebut. Komisi 7 DPR RI menyebut ekonomi kreatif atau ekraf lokal tidak kalah dengan mancanegara. Bahkan hasil karya pelaku sektor kreatif berani bersaing dengan asing. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dunia Indonesia itu apa? Salah satunya tentunya adalah batik yang sudah sangat dikenal di luar negeri, secara mancanegara, dan memang bahkan tekstil dan fashion yang ada di Afrika itu pun juga sebenarnya mereka itu mengembangkan dari batik. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa terus melestarikan, dan dengan adanya program-program yang dimana kita memberikan sosialisasi sedini mungkin untuk PAUD dan juga untuk TK. Ini artinya apa? Mereka dari kecil sudah terpapar dan itu menjadi konsumsi mereka untuk mereka bisa bangga bahwa kita ini punya batik. Selain itu, dukungan teknologi yang ada di Indonesia juga kompetitif. Meski demikian, menurutnya para pelaku industri kreatif tetap membutuhkan dorongan dari pihak terkait, termasuk eksekutif, untuk makin berkembang. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Cece Prukendi, mengatakan terus mendukung para pelaku industri kreatif, termasuk di dalamnya animasi agar terus sustainable atau berkelanjutan. Menurutnya, Kota Solo sudah memiliki modal yang luar biasa karena Solo masuk sebagai salah satu kota kreatif yang beberapa tahun lalu dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Dasko menyebut tenaga supervisi di lapangan ini untuk mengecek kualitas makanan dengan teliti. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sudah mempunyai sistem baru dalam supervisi yang dimilikinya. Dasko menyebut tim supervisi ini berfungsi untuk mengecek kualitas makanan dengan secara teliti. Supervisi oleh Badan Gizi Nasional diperlukan guna mencegah kesalahan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya ritme supervisi yang baru, kejadian keracunan agar tidak terulang kembali. Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi. Mereka ada rekrut tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi, maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur. Nah, sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menyambut baik tindakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memfasilitasi pertemuan pimpinan Thailand dan Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata. Menurutnya, persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat sehingga diharapkan tidak ada lagi terjadi konflik antar negara. Konflik bersenjata di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kini telah memburuk hingga menewaskan beberapa orang. Konflik tersebut membuat beberapa negara ikut serta dalam menyerukan perdamaian, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu saja, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga memfasilitasi pertemuan kedua negara untuk membahas perundingan gencatan senjata. Hal ini disambut baik langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko. Parlemen Indonesia menyerukan agar negara kawasan ASEAN tidak lagi terjadi konflik. Dasko menilai persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat dan memiliki hubungan baik antar negara.
Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Nah, sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senayan Scope edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.